Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Lu pernah nggak ngeliat orang kerja di luar negeri, terus dalam hati bilang, enak ya hidup dia, gajinya gede, pasti cepet kaya. Gue juga dulu mikir gitu. Sampai akhirnya gue mulai lihat kenyataan yang sebenarnya. Karena yang kelihatan di sosial media itu cuman hasil akhirnya, bukan perjuangannya, bukan capeknya. Dan jelas, bukan angka-angka yang harus mereka hadapi setiap bulan. Sekarang, gue mau ajak lu lihat dari sisi yang jarang dibahas. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lu paham dan gak salah ekspektasi. Kita mulai dari Taiwan. Gaji sekitar 23 juta. Kalau lu cuma dengar angka itu, jujur aja, lumayan bikin ngiler. Tapi coba kita bongkar pelan-pelan. Begitu gaji masuk, langsung ada potongan, pajak dan asuransi. Sekitar 2,5 juta. Kalau lu berangkat lewat agen, biasanya ada cicilan. Sekitar 1-3 juta. Kita ambil 2 juta. Belum lagi makan, yang nggak selalu ditanggung. Sekitar 4 juta. Transport, 1 juta. Kebutuhan pribadi, sabun, baju, kadang jajan, sekitar 2 juta. Pulsa dan internet, 500.000. Dan yang hampir semua orang lakukan, kirim uang ke rumah, sekitar 5 juta. Ditambah biaya transfer, 200.000. Sekarang kita hitung 23 juta, dikurangi semua itu, sisa sekitar 5 jutaan. Di titik ini, lu mulai mikir, loh, kok nggak sebanyak yang dibayangin ya? Nah, itu baru Taiwan. Sekarang kita pindah ke Hong Kong, gaji sekitar 28 juta. Di sini banyak yang kerja sebagai ART, dan jujur aja, kerjanya nggak ringan. Pajak kecil, sekitar 1 juta, makan tambahan, 5 juta, transport, 1,5 juta, kebutuhan pribadi, 2 juta, pulsa, 500.000, kirim ke keluarga, 6 juta, biaya transfer, 100.000, sisa sekitar 12 juta. Kedengarannya lebih enak, tapi lu harus tukar itu dengan waktu, tenaga, dan kadang mental. Sekarang Singapura, gaji 35 juta. Ini yang sering bikin orang bilang, wah ini sih enak banget. Tapi realitanya, pajak 2 juta, makan 6 juta, transport 2 juta, kebutuhan pribadi 3 juta, pulsa 700.000, kirim keluarga 7 juta, transfer 150.000, sisa sekitar 14 juta. Lumayan. Tapi hidupnya cepat, tekanan tinggi, dan biaya bisa naik kapan aja. Sekarang Jepang, gaji 30 juta. Di sini, bukan cuma soal uang, tapi soal tekanan kerja, pajak dan asuransi, 5 juta. Makan 5 juta. Transport 2 juta. Kebutuhan pribadi 3 juta. Pulsa 700.000, kirim keluarga 6 juta, transfer 300.000, sisa sekitar 8 juta. Dan banyak yang gak kuat. Bukan karena gajinya kecil, tapi karena tekanannya. Korea Selatan, gaji 40 juta. Ini salah satu yang paling menggiurkan, tapi juga paling menguras tenaga. Potongan pajak dan asuransi, 6 juta. Makan 6 juta. Transport 2 juta. Kebutuhan pribadi 3 juta. Pulsa 700.000, kirim keluarga 8 juta, transfer 200.000,
Sisa sekitar 14 juta. Kelihatannya enak, tapi kerja fisiknya nggak main-main. Sekarang kita ke Eropa, Jerman, gaji 5 juta. Angka ini sering bikin orang langsung mikir, wah ini sih, udah pasti kaya. Tapi pajaknya bisa 15 juta, asuransi 5 juta, makan 7 juta, transport 3 juta, kebutuhan pribadi 4 juta, pulsa 1 juta, kirim keluarga 10 juta, transfer 400 ribu, sisa sekitar 9-10 juta. Mulai kelihatan ya, semakin besar gaji, semakin besar juga potongannya. Sekarang Polandia, gaji 16-20 juta, kita ambil 18 juta, pajak 2,5 juta, asuransi 1 juta, makan 3 juta, transport 1 juta, kebutuhan pribadi 2 juta, pulsa 500 ribu, kirim keluarga 5 juta, transfer 300 ribu, sisa sekitar 2-3 juta. Dan gak semuanya bisa lewat aksesnya, karena terkadang ada yang tidak bisa transfer. Bisa juga ada yang tidak bisa, untuk pulang seenaknya harus menunggu ini dan itu. Terkadang ada juga yang tidak diperpanjang kontraknya. Ini realita yang jarang banget dibahas. Sekarang, coba kita berhenti sebentar dan mikir. Dari semua negara tadi, yang benar-benar menentukan bukan gajinya, tapi berapa yang tersisa. Dan yang lebih penting lagi, berapa yang bisa lo simpan. Karena ada satu kesalahan yang hampir semua orang lakukan. Ketika gaji naik, gaya hidup ikut naik. Awalnya niat nabung, tapi karena lihat teman beli ini itu, akhirnya ikut. Dan tanpa sadar, uang habis lagi. Sekarang bayangin, kalau dari sisa 10 juta, lu bisa disiplin simpan 8 juta. 1 tahun, 96 juta. 3 tahun, hampir 300 juta. 5 tahun, setengah miliar. Nah, di titik ini, baru terasa perubahan. Jadi masalahnya bukan di luar negeri, dan bukan juga di Indonesia. Masalahnya ada di kebiasaan. Kalau lu bisa ngatur uang kecil, lu akan siap saat uang besar datang. Tapi kalau tidak, sebesar apapun gaji lu, akan tetap habis. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandang lu. Jangan kejar gaji besar dulu. Kejar kemampuan ngatur uang. Karena itu yang bakal nentuin lu benar-benar naik level, atau cuma jalan di tempat